Tuhan kalau kita masih bisa senantiasa merasakan dan membagikan kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita ya. Dan teman-teman, apakah kalian pernah merenungkan mengapa Allah mau turun ke dalam dunia, menderita bahkan mati bagi kita, manusia yang dihina itu? Dan hanya dalam Yesus kita bisa menemukan kasih yang begitu besar dan hati yang sungguh mulia. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saya sering terkagum akan karya Kristus dalam hidup saya. Betapa pengorbanan dan kematiannya telah menjadikan hidup kita ini berharga. Tuhan Yesuslah harta kita yang paling mulia. Mari kita pujikan karya terbesar. Kasih yang indah, hati yang mulia, bukan diri dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tidak pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan diri. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya terluka di dalammu, Yesus. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai,
Yesus yang salahkanku, engkau ada yang tak ternilai, yang memiliki terbuka dari Yesus Tuhan. Selamat malam teman-teman. Shalom. Shalom. Shalom, Bu. Oke. Baik. Malam ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang sesuai dengan topik yang diberikan, yaitu kayu ratapan yang kudus. Sebelum kita akan membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita doa bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sekali lagi untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami mengingat, merayakan, berespon tentang Paskah tahun ini. Kondisi lingkungan kami sekarang ya Tuhan, seringkali membuat kami banyak berpikir dan kadang-kadang menjadi cemas dan tegang. Apalagi jikalau melihat jumlah saudara kami yang terjangkit COVID-19. Di antara mereka ada ratusan yang meninggal, walaupun ada yang sudah sembuh. Tetapi memikirkan dampak ekonomi, dampak sosial, kadang-kadang membuat kami berpikir bagaimana masa depan kami, dan tanpa kami tahu dan muncullah kecemasan itu. Paskah yang kami rayakan di tengah-tengah kondisi ini, dan kami percaya ya Tuhan bahwa ini bukan kebetulan. Tuhan sedang berbicara kepada kami untuk bagaimana mengerti kondisi ini dari sudut pandang Tuhan. Paskah menjadi dasar pikiran kami, Paskah menjadi bagian kami untuk melihat kondisi lingkungan kami dengan tepat. Biarlah Tuhan berbelas kasihan kepada kami, supaya kami mengerti maksud Tuhan, mengerti isi hati Tuhan. Dan pada akhirnya kami berespon dengan cara yang tepat. Sehingga dengan cara yang tepat itu, kami boleh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu perenungan kami akan firman Tuhan di dalam tangan Tuhan sendiri. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami menaikkan doa bersama-sama. Amin. Tema yang sangat menarik yang diberikan adalah kayu ratapan yang kudus. Dan dasar tema ini didasarkan dari Lukas pasal 23. Mari sama-sama kita melihatnya dari Lukas pasal 23. Kita membaca ayat yang ke-26 hingga 32. Lukas 23 ayat 26 hingga 32. Di dalamnya ada kata ratapan atau tangisan, nah itu menjadi perhatian. Nanti Bapak Ibu teman-teman bisa melihat begitu. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota.
Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Dan ada juga dikirim dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati sama-sama dengan dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar dengan sesuai dengan panitia harapkan bahwa kita belajar tentang makna Paskah yang benar, dan kita bagaimana melihat momen ini dengan secara tepat, berespon tepat, dan juga kita tidak terdistorsi oleh kondisi-kondisi yang lain. Mari kita perhatikan, kita lihat slide berikutnya. Kita perhatikan di dalam yang saya garis bawahi, slide berikutnya. Di situ ada kata menangisi. Menangisi. Ini sebenarnya dari kata ini, kreo ini, menangisi. Jadi Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu menangisi aku, melainkan, mari kita lihat garis bawah itu, tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu, justru itu. Mari kita perhatikan, di dalam bahasa aslinya, kreo seperti apa? Next. Kalau kita melihat, dan kita, kalau di dalam bahasa Yunani, dalam teks ini, di situ kata kleio, bacanya kleo atau kleio, di situ artinya kalau secara hurufiah adalah of uncertain affinity, atau afinitas yang tidak pasti, atau tuso, terpisah-pisah. Orang biasanya menerjemahkan akhirnya itu menjadi will allow, meratap keras. Nah, kebalikan dari kleio ini berarti bukan ratapan keras, tetapi cry silent. Jadi nangis itu dalam hati gitu. Kalau KJV sendiri, King James Version, menerjemahkan ini dengan bewail, meratap atau menangis. Beda sekali dengan kata yang lain, di situ di sini menggunakan kata ratapan, yaitu dari kata treneo, to bewail. Kemudian King James menerjemahkannya sebagai ratapan atau mourn, berkabung. Yang menarik di sini, Tuhan Yesus tuh mengatakan tangisi dirimu gitu. Kenapa? Karena mereka waktu itu menangis gitu. Kenapa mereka sampai segitu menangis? Siapa mereka sebenarnya? Kalau kita tadi membaca ayat 27, di situ dikatakan sejumlah besar orang ikuti dia dan nangis gitu. Kalau kita ada di barisan mereka dalam konteks pada waktu itu, apakah kita juga menangis? Mari kita lihat konteksnya. Ada kalimat atau sampai Tuhan Yesus meminta mereka itu menangisi dirinya, itu konteksnya apa? Mari kita lihat slide berikutnya. Pada waktu itu Tuhan Yesus berjalan, melakukan perjalanan menuju Golgota. Yesus anak Allah itu digiring untuk dikorbankan seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Jadi benar-benar dalam satu kondisi yang mereka buat situasi itu sampai seperti betul domba yang digiring gitu tanpa daya. Saya melihat poin ini menjadi memahami kenapa mereka bisa menangis gitu waktu proses ini terjadi atau proses ini terjadi. Maka kalau kita lihat satu poin yang sangat penting di situ adalah kecepatan orang-orang Yahudi dalam melangsungkan rangkaian persidangan itu amat sangat mencengangkan.
Kenapa proses pengadilan begitu cepat, itu sangat menegangkan, ya, mencengangkan. Kenapa? Biasanya sama seperti para pejabat mungkin pada umumnya, ya, kalau mau ketemu pejabat ini dan itu susah. Tetapi pada waktu itu betul-betul Tuhan Yesus Kristus dibawa ke imam-imam besar kepala. Dan kita lihat slide-nya. Waktu itu Kristus dibawa menghadap imam kepala. Setelah pagi menyingsing, kita bisa lihat Lukas 22 ayat 66. Setelah itu dibawa ke Pilatus. Setelah itu langsung ke Herodes, kembali ke Pilatus. Di tengah-tengahnya ada perdebatan panjang antara Pilatus dan orang banyak mengenai Kristus. Tapi akhirnya Yesus Kristus disesah, dimahkotai duri, dihina habis-habisan. Dan itu dilakukan dalam waktu 4 atau 5 jam saja. Sebab kemudian kita mencatat dia disalibkan di pukul 9 sampai 12. Mari kita berhenti sebentar di sini. Dan kalau kita lihat seperti itu, jadi dengan waktu yang sangat singkat, 4 sampai 5 atau selama 6 jam itu, terus dicecar-cecar dengan pertanyaan, dan kemudian proses penyesahan itu terjadi. Jadi siapapun saya kira, ataupun kalau kita berada di sana, siapapun kita berada di sana, itu pasti kita akan merasakan luar biasa begitu, luar biasa mengerikan, menegangkan, dan penyesahan itu betul-betul sedemikian menyiksa. Ada orang berkata, beberapa penafsir menuliskan latar belakang, proses penyesahan itu, sesah, proses penyiksaan semacam itu sebenarnya begitu banyak orang yang akhirnya meninggal karena belum disalibkan, tapi disesah itu membuat mereka meninggal. Untuk menunjukkan apa? Itu untuk menunjukkan betapa proses disesat itu sedemikian keji, sedemikian dalam. Dan semua itu dilakukan selama 6 jam. Kalau kita lihat, para pendakwa Kristus memang bertekad untuk tidak membuang waktu sedikit pun. Kemungkinan sebab mereka takut murid-murid Kristus menolong. Jadi betul-betul pengadilan satu kedua terus dilakukan itu untuk tidak ada celah sama sekali. Karena mereka berpikir bahwa kemungkinan besar bisa jadi sahabat-sahabat Kristus bisa jadi yang dari luar kota akan masuk Yerusalem dan membela. Atau dengan tekanan yang luar biasa itu mereka berpikir bahwa berharap ya bahwa kemudian Tuhan di dalam perkataannya Kristus kemudian ditemukanlah kalimat-kalimat yang dianggap bahwa kalimat yang bisa menjebak. Nah, mereka punya kesempatan untuk dihukum. Itu sebabnya proses pendakwaan itu luar biasa cepat. Belum pernah ada orang yang dienyahkan di dunia ini seperti Kristus waktu itu. Tetapi memang Kristus sendiri pernah berkata, tinggal sesaat saja dan kamu tidak lihat aku. Pada waktu itu adalah pemberitaan-pemberitaan yang disampaikan, menegaskan itu. Mengatakan memang waktunya sungguh sangat singkat. Dan kalau kita lihat proses atau kondisi atau konteksnya pada waktu itu, kita lihat orang akan menangis dengan sepenuh hati untuk melihat kondisi seperti itu. Nah, pada waktu proses itu terjadi, maka kita mencatat yang kita udah baca ayat 26, kemudian ada dipanggillah seorang pemikul. Kita lihat next. Seorang yang menjadi pemikul salibnya bernama Simon dari Kirene. Sangat mungkin dia seorang murid Kristus. Ini catat ayat 26. Sebab mereka tidak mau Yesus sampai pingsan dan mati seketika di sana. Kenapa? Karena hal itu akan menggagalkan rencana jahat mereka. Jadi pada waktu kemudian ada Yusuf dari Kirene itu yang memang salib bukan karena mau berbelas kasihan supaya Tuhan Yesus itu tidak menjadi susah gitu. Tetapi sebenarnya tadi itu supaya terus tetap berjaga sampai apa? Sampai pada akhir salib itu yang dituju oleh mereka. Jadi kalau kita lihat di sini kelihatannya mereka berbelas kasihan pada Kristus, tetapi sebenarnya apa?
berbelas kasihan mereka itu sungguh kejam. Kenapa mereka sampai sedemikian kejamnya? Sekali lagi apa? Karena mereka menunjukkan hatinya, pikirannya, kemauannya, menuduhkan sedemikian supaya Kristus mendapat hukuman. Jadi kalau kita kembali kepada suasana pada waktu itu sebabnya sejumlah besar, ayat 27 mengatakan sejumlah besar mengikuti. Dan Alkitab dengan jelas, next, di situ katakan kebanyakan dari mereka itu perempuan sambil menangisi dan meratapi dia. Siapa orang banyak ini? Yang sebagian katakan ada sebagian itu orang banyak perempuan, itu siapa? Di antara mereka ada yang bergabung dengan sungguh-sungguh ya, karena mengenal Kristus. Kalau kita lihat sampai kepada teks-teks berikutnya, maka kelihatan memang para perempuan mengikuti Yesus yang sangat setia, terus mengikuti proses itu sampai pada akhirnya. Dan mereka sungguh-sungguh. Jadi kalaupun mereka datang menangis dengan kesungguhan, dengan kesedihan yang sangat dalam karena melihat kondisi itu. Tetapi dan di sana juga sangat mungkin bukan orang yang kenal Kristus, tetapi ada orang yang prosesi semacam itu dan orang mau tahu dan penasaran. Ada yang percaya, sangat mungkin ada orang yang percaya Kristus untuk mengikuti perjalanan itu dan menangis juga. Tetapi ada orang yang tidak percaya dan sangat mungkin mereka semua menangis dan meratapi. Kenapa? Karena tadi konteksnya memang pada waktu itu betul-betul. Kalau kita lihat dari latar belakang nubuat dari kitab Yesaya, apa yang terjadi? Waktu Kristus dan proses menderita waktu itu adalah betul-betul seperti bukan manusia. Karena luka-luka di sekujur tubuhnya, sehingga orang akan terharu dan menangis. Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasih oleh Kristus, yang sangat menarik di tengah derita itu, mari kita lihat respon Tuhan Yesus, ayat 28. Di situ menunjukkan kasih Tuhan Yesus, sangat menderita, tetapi Kristus memiliki bejana untuk menampung air mata mereka dan memberi perhatian. Tadi MC sudah mengutip bagian ini dan saya sangat setuju sekali. Di tengah derita, sama seperti kita, waktu kita menderita, seakan-akan kita ini paling susah ya, sedunia. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa melihat orang lain, kondisi orang, tetapi fokus pada diri sendiri. Tetapi di sini sekali lagi kita melihat bagaimana Kristus yang sangat menderita, penyesalan yang sesalan luar biasa itu. Tetapi Tuhan Yesus memberi perhatian. Alkitab dengan jelas sekali menggunakan istilah Yesus berpaling kepada mereka. Walaupun mereka mungkin tidak mengenalnya secara pribadi, tetapi Yesus berpaling kepada mereka. Artinya, Tuhan Yesus sengaja menatap mereka ini dengan sengaja. Dan apa yang dikatakan? Menyuruh mereka supaya tidak menangisinya, melainkan menangisi diri mereka sendiri. Yang mengalihkan perhatian mereka untuk meratapi hal yang lain dan bukan Kristus itu sendiri. Apakah ini bagian dari sesuatu yang semacam kemarahan Tuhan Yesus, misalkan, jangan marah, jangan nangis padaku, begitu. Apakah begitu? Tentu saja bukan. Ini adalah nasihat Kristus untuk mereka. Dan yang menarik sekali, di tengah-tengah kondisi itu pun Tuhan Yesus sedang mengajarkan hal yang sangat penting, yaitu apa? Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangis ya. Kata putri-putri Yerusalem di sini benar-benar mau menegaskan untuk menyadarkan bahwa mereka itu putri Yerusalem. Sekali lagi ini tidak bermaksud menyalahkan mereka karena menangis. Tetapi di balik kondisi itu, Tuhan Yesus sedang mengajarkan hal-hal yang sangat penting bagi mereka. Bagi orang-orang yang mengasihi dia, bagi orang-orang yang sedang menangis di sekitar hidupnya pada waktu itu. Tuhan Yesus menghendaki mereka menangis diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Sebab apa?
sebab kebinasaan akan menimpa Yerusalem. Dan ini adalah nubuat yang Yesus katakan di momen itu. Dan beberapa dari mereka atau anak-anak mereka mungkin akan menyaksikan pengalaman penderitaan karena pembinasaan Yerusalem. Kalau ini sebuah nubuat, maka ini terjadi di tahun 70 Masehi, maka betul-betul Yerusalem diruntuhkan. Dan pada waktu itu luar biasa penderitaan di dalam hidup mereka. Kalau kita lihat, penderitaan Kristus memang akan membuat kita menangis sedih. Tetapi kita harus mencatatnya bahwa kematian Kristus adalah bagian dari pernyataan, justru pernyataan kejayaan dan kemenangannya. Kematiannya adalah penebusan bagi kita. Jadi oleh sebab itu, jadi kita jangan terpaku, atau Kristus pada waktu juga mengatakan jangan terpaku pada apa yang Yesus alami. Jadi kita tidak menangis bukan karena Kristus, karena menderitanya itu sendiri, melainkan karena dosa-dosa kita dan dosa-dosa anak kita yang menyebabkan Kristus dihukum mati. Mari kita lihat bagian ini dan berdiam sejenak. Jadi yang Kristus ingin mereka berpikir adalah jangan terpaku pada aku. Ini adalah proses sebenarnya. Ini adalah proses kebaikanmu karena proses supaya mereka mengalami penebusan dosa. Apakah ini sesuatu kalimat yang penuh semacam filosofis yang membuat mereka mengerti tidak mengerti? Mungkin, sangat mungkin mereka waktu itu tidak mengerti betul. Tetapi yang ingin dikatakan bagian ini adalah apa? Tuhan Yesus di dalam penderitaan, menahan penderitaan itu tetap di dalam kesadaran penuh. Ini menjadi penting sekali. Inilah pengajaran, inilah bagian dari Paskah atau poin penting dalam pemahaman Paskah. Kristus di dalam kemanusiaan menanggung dosa itu menderita biasa. Kalau kita kemudian membaca teks-teks pada waktu Yesus ke Yerusalem, maka Yesus menyebutkan Eli, Eli lama sabachthani. Itu adalah penderitaan yang luar biasa. Kenapa? Karena dosa sepenuhnya ditaruh di dalam hidup Kristus itu menderita luar biasa. Tetapi proses itu pun karena apa? Karena Tuhan Yesus memilih demi kita, demi proses penebusan itu sendiri. Kalau kemudian mereka menangis itu sangat wajar, tetapi yang mau diajarkan Tuhan Yesus, selain Tuhan Yesus tetap dalam kesadaran penuh, dalam sebuah kesadaran ini menjadi satu bagian sebagai panggilan, sebagai anak Allah, proses penebusan di dalamnya ada pengajaran-pengajaran yang penting. Jadi bukan karena kesakitan sampai pingsan, nggak sadar, bukan, sama sekali tidak. Penderitaan itu kamu penuh dengan kesadaran penuh. Dan di dalam itu pun masih memberikan pengajaran-pengajaran yang sangat penting. Kalau kita tadi sudah belajar di dalam ayat yang ke-28, hai putri-putri Yerusalem, jangan kau menangisi. Kemudian Tuhan Yesus memberikan alasan kenapa tidak boleh menangis. Mari kita lihat berikutnya. Kenapa alasan untuk meratapi diri? Lebih baik meratapi diri, bukan meratapi penderitaan Kristus itu sendiri. Sekali lagi, dalam kemanusiaan kita, atau kemanusiaan Yesus menderita, iya, betul, tetapi bukan terpaku pada itu. Tetapi Tuhan Yesus meminta supaya mereka meratapi diri sendiri. Alasan yang pertama, pada masa-masa kesukaran akan segera menghampiri kota Yerusalem. Yaitu apa? Itu tadi ini yang dinubuatkan Yesus pada akhirnya tahun 70 Masehi bahwa Yerusalem runtuh. Pada waktu itu murid-murid Kristus akan berduka. Memang ada duka cita yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu apa? Duka cita karena mereka itu ditinggalkan Tuhan, ditinggalkan gurunya. Dan pada waktu mereka berduka dengan duka yang menurut kehendak Allah,
Kristus berjanji akan melihat mereka lagi. Dan kemudian Tuhan Yesus memberikan penghiburan dengan mengatakan bahwa kita akan bertemu. Mereka harus bersuka cita. Dan ini tulis di dalam Yohanes 16:22. Ini ada duka cita kehendak Allah. Namun saat itu putri-putri Yerusalem menangisinya hanya karena apa? Itu adalah duka cita dunia. Karena duka cita dunia, duka cita karena mereka meratapi Yesus yang menderita. Nah, mereka perlu menyadari kemalangan mereka. Mereka harus berduka dan meratapi. Mari kita berhenti sebentar di sini. Apa itu duka cita dunia? Duka cita dunia itu adalah seperti Petrus masih mengingat pada waktu Tuhan Yesus menceritakan tentang akan penderitaan Matius 16. Petrus menarik tangan Tuhan Yesus, jangan itu terjadi. Apa yang dikatakan oleh Kristus pada waktu itu? Kristus dengan tegas mengatakan apa? Kristus dengan tegas mengatakan, hai engkau iblis. Pikiran Petrus itu pikiran dunia, pikiran iblis yaitu masalah penderitaan. Jadi menderita di dalam dunia ini bagian dari kewajaran. Dunia karena menderita karena dosa dan akhirnya berduka cita, itu pun jadi proses yang memang mesti ditanggung. Itu sebabnya Tuhan Yesus menegur mereka karena mereka melakukan duka cita dunia. Mari kita lihat lebih jauh seperti apa terjadi. Kehancuran Yerusalem dinyatakan memang dengan dua peribahasa. Kehancuran dan membuat suasana begitu mencekam oleh Yesus diberikan dengan dua gambaran, ya, dua peribahasa. Kita bisa melihatnya di dalam ayat yang ke-29. Di situ adalah, saya baca sekali lagi ayat 29. Berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan. Dan yang susunya tidak pernah menyusui, artinya tidak memiliki anak. Dan yang kedua, ini ditulis di Lukas pasal 23 ayat 30, dikatakan, maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, mereka berharap tidak memiliki anak. Padahal apa? Budaya orang Yahudi itu kalau orang nggak punya anak, itu sesuatu yang dianggap, wah, dia mendapat kutukan Tuhan. Tetapi waktu itu, pada waktu kehancuran Yerusalem, mereka sampai berharap nggak punya anak. Kenapa? Karena mereka yang memiliki anak akan sulit sekali meloloskan diri. Nah, saat itu mereka akan melihat anak-anak mereka sendiri menderita kelaparan atau mati karena bencana. Jadi itu kedukaan yang tak terkira. Dan yang dikatakan Kristus ini, nubuat yang dikatakan Kristus ini akan terjadi pada waktu tahun 70 Masehi. Jadi ini gambaran yang akan terjadi atau mereka alami. Masa itu menjadi masa sulit bagi mereka yang sedang hamil atau yang sedang menyusui. Kenapa? Ya karena situasi itu. Seperti yang Kristus pernah katakan di dalam Matius 24:19, pada masa akhir ini akan terjadi. Pada dasarnya manusia itu sangat lemah. Manusia tidak dapat menentukan sebenarnya kegembiraannya sendiri. Sebab Allah bisa saja mengubah hal-hal yang sekarang kita nikmati sebagai berkat besar menjadi beban, khawatiran, dan duka cita hebat. Dan ini dinubuatkan di dalam Hosea pasal 9:11-14. Bapak, Ibu, dan jemaat dan teman-teman, mari kita berhenti di sini. Waktu Kristus mengatakan bahwa pada masa kehancuran Yerusalem, bahwa pada waktu kehancuran begitu dalam, maka betul-betul anak yang yang diingini semua orang pada waktu itu sampai kalau bisa nggak punya. Untuk mengatakan apa? Untuk mengatakan bahwa memang hal yang kita cintai, sukai dalam dunia ini, itu tidak selamanya bisa menjadi sukacita kita.
bagian ini mungkin juga menjadi perenungan kita di saat sekarang COVID-19 ini. Mau nggak mau situasi ini, orang seluruh dunia membuat kita apa? Membuat tidak bisa apa-apa dan tidak bisa bergerak kemana-mana, bukan? Mobil yang paling bagus mungkin, uang yang paling banyak mungkin, punya kesempatan untuk berjalan-jalan ke seluruh dunia mungkin. Dan itu semua terhenti karena COVID-19. Bapak Ibu dan teman-teman dikasih oleh Tuhan, mungkin kita tidak punya mobil sebagus apa atau harta sebanyak apa. Tetapi mari kita juga merenung apa yang menjadi sukacita kita selama ini. Apa yang menjadi duka cita kita selama ini. Apa yang menjadi keinginan kita yang sangat besar. Apa yang menjadi ambisi kita. Apa yang menjadi cita-cita kita. Mari kita evaluasi. Apakah itu menjadi sukacita, duka cita, sukacita kudus atau sukacita dunia. Duka cita kudus atau duka cita dunia. Tuhan Yesus mengingatkan kalau mereka hanya menangisi luka-luka pada Kristus itu sendiri, itu menjadi duka cita yang dunia. Kalau kita menangis karena hal-hal yang sifatnya sementara dan duniawi, itu menjadi duka cita dunia. Bukan berarti kita setelah COVID selesai, bukan berarti kita tidak boleh punya uang, tidak boleh punya kerjaan bagus, tidak punya tabungan yang banyak. Tentu saja bukan itu esensinya. Tetapi esensinya bagaimana kita memaknai semuanya. Kalau kita lihat bagian yang kedua tentang kondisi mereka, waktu betul-betul terjadi pembinasaan Yerusalem yang dinubuatkan ini, mereka akan meminta dikubur hidup-hidup. Ini luar biasa, ya, di luar biasa ini. Jadi karena menderitanya, karena kondisi itu sampai kalau mungkin katakan di sini gunung-gunung runtuh menimpa kami, bukit-bukit timbun kami. Dan ini mengacu kepada yang sudah dibuatkan Hosea, akan terjadi. Kenapa? Sekali lagi, karena penderitaan yang sangat menderita sampai lebih pengen saja dikubur hidup-hidup. Mereka ingin bersembunyi di gua-gua. Mungkin mereka mencari perlindungan apa saja. Dan ini bisa terjadi terlontar dari mulut para pembesar dan penguasa pada zaman akhir. Wahyu 6:16. Dan pada orang-orang semacam ini, mereka tidak menyadari atau memang belum tidak percaya pada Tuhan. Mereka tidak mau lari meminta perlindungan kepada Kristus. Kristus menunjukkan bahwa sebenarnya masuk akal bagi mereka untuk membayangkan malapetaka itu melalui penderitaannya sekarang. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Kan ayat 31. Jadi ini setelah Tuhan Yesus memaparkan tentang kondisi penderitaannya itu di ayat 29 dan 30, kemudian Tuhan Yesus itu menutup dengan kata-kata ayat 31 ini. Sebab jika orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apa akan terjadi dengan kayu kering? Apa artinya? Ada berpendapat bahwa ayat 31 itu dicuplik dari Yehezkiel 20:47. Api yang sedang bernyala-nyala akan memakan habis setiap pohon yang hidup padamu dan setiap pohon yang layu kering. Seperti apa? Apa maknanya sebenarnya kayu hidup dan kayu kering? Ada dua. Kalau kita pertama lihat secara khusus bahwa perkataan ini diterapkan di masa kehancuran Yerusalem yang dinubuatkan Kristus ini, yaitu bagi bangsa Yahudi yang membunuh Kristus. Jadi ini dikhususkan pada mereka ini, yang orang Yahudi yang membunuh Kristus.
Jadi sebab jikalau orang, yaitu bangsa Yahudi penghuni kota Yerusalem berbuat demikian dengan kayu hidup, yaitu kepada Kristus orang yang baik yang tidak berdosa, yang mereka sesat, apa yang mereka harap akan terjadi kepada kayu kering, yaitu apa? Orang-orang angkatan yang rusak dan jahat. Kalau kita lihat seperti apa? Jika Kristus sebagai kayu hidup yang menjadi sasaran kemarahan orang Yahudi sudah begitu dilecehkan oleh mereka, oleh orang Romawi dan hakim-hakim dan para tentara pada waktu itu. Kristus sebagai kayu hidup yang dilecehkan luar biasa oleh orang Romawi. Bagaimana dengan Yerusalem, yaitu orang Yahudi yang itu menentang mereka. Jadi sebenarnya memang pada waktu itu orang-orang Yahudi yang tahu jelas dikuasai orang Romawi, itu mereka dengan jelas-jelas mereka menentang orang Romawi. Mereka merasa tidak puas dengan pemerintahan dan mereka menentang. Jadi kalau bangsa Yahudi yang banyak dosa seperti kayu kering, bagaimana terjadi? Apa yang akan dialami oleh mereka? Maka akan terjadi pengobaran api kebencian melawan mereka sebagai kayu kering. Jika Allah mengizinkan hal seperti terjadi kepada Kristus, apa yang akan Allah timpahkan kepada pohon-pohon yang tidak menghasilkan buah, kayu kering gitu, yang telah sering dikatakan supaya ditebang dan dibuang ke dalam api. Sekali lagi, mari kita lihat bagian ini, mari kita pikirkan sejenak seperti apa. Yang kedua, apa pemaknaan kayu hidup dan kayu kering? Tadi secara khusus orang Yahudi yang sudah menyesah Yesus, bagaimana hidup mereka, yang sudah nanti jelas orang Roma yang akan membinasakan Yerusalem, apa dampak dalam hidup mereka. Tetapi secara khusus, secara umum, perkataan ini diterapkan pada semua pewahyuan tentang murka Allah terhadap orang-orang yang berdosa. Jika Kristus yang adalah kayu hidup yang berbuah itu sebagai penebus, mengalami kekejian semacam itu, apa yang terjadi umat manusia yang berdosa seperti kayu kering? Jika Allah tega melakukan kepada anak yang sangat ia kasih, oleh karena ia harus menanggung dosa-dosa itu, apa yang akan Allah lakukan dalam generasi yang membuatnya murka saat ia mendapati dosa merajalela di hidup mereka? Jika Bapa melakukan hal itu terhadap kayu hidup, mengapa ia harus segan melakukannya terhadap kayu kering orang-orang? Jemaat yang dikasih oleh Kristus, kalau begitu, siapa kita? Seperti apa kita? Kalau kita di sini, Yesus mengumpamakan kayu hidup dan kayu kering. Kayu hidup itu yang berbuat Kristus. Kita ini siapa? Kita adalah kayu kering. Kayu kering, penuh dengan dosa. Tapi bersyukur kita menjadi kayu kering dengan adanya Paskah. Apa itu Paskah sebenarnya? Paskah itu sebenarnya apa? Kalau kita lihat kembali kepada arti Paskah, artinya adalah dari kata Pesak, Pasak, melewati, melewatkan. Tujuannya adalah penyelamatan. Nah, kalau kita lihat dasar dari kisah Paskah, jelas Keluaran 12 ayat yang 11. Saya berhenti dulu, saya mau tanya, ini saya jam berapa? Jam berapa lagi? Jam 8. Oke, jadi masih ada waktu. Oke, baik, kita lanjutkan. Kalau kita lihat Paskah itu seperti apa? Paskah pertama seperti apa? Mari kita lihat next. Paskah pertama adalah Allah memerintahkan tanda darah. Jelas-jelas Tuhan berikan tanda darah, bukan karena Allah tidak bisa membedakan orang Israel dengan orang Mesir tentu saja, tetapi karena Allah ingin mengajar umatnya tentang pentingnya ketaatan. Dan mari kita lihat ini, yang saya garis tebak, penebusan dengan darah. Dan dengan demikian mempersiapkan bagi anak domba Allah yang sekian abad kemudian dinyatakan adalah menghapus dosa dunia.
Ini kita nanti Bapak Ibu bisa lihat di layar, Yohanes 1:29. Apa sebenarnya kaitan antara Paskah dan Yesus Kristus? Paskah pertama penuh dengan lambang yang bersifat nubuat tentang Yesus Kristus. Dan Perjanjian Baru mengajarkan semua hari raya Yahudi merupakan bayangan dari apa yang harus akan datang. Jadi betul-betul semua peristiwa hari raya atau semua hal-hal hari raya yang diberikan di dalam Perjanjian Lama itu adalah melambangkan sesuatu, melambangkan tentang proses penebusan melalui darah Kristus. Kalau kita melihat di dalam Keluaran 12 ayat 1:51, betul-betul kita bisa ya, hal itu mengingatkan kita pada juru selamat dan kehendaknya bagi kita semua. Kalau kita mengingat Paskah, ada 7 aspek tentang Paskah. Inti jiwa Paskah itu apa sebenarnya? Adalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Allah membebaskan orang Israel layak, sama sekali tidak. Ulangan 7 ayat 10 menegaskan itu. Keselamatan yang kita terima itu karena kasih karunia Allah, semata-mata kasih karunia. Jadi apa artinya? Paskah itu bicara tentang kasih karunia Allah. Yang kedua adalah Paskah itu berarti darah yang dipercikan pada tiang pintu dan ambang atas menunjukkan pada penumpahan darah Yesus di salib. Jadi artinya penumpahan darah, penderitaan itu menjadi bagian yang menegaskan bahwa tentu ada penderitaan di sana. Yang ketiga, aspek ketiga dari Paskah yaitu apa? Anak domba Paskah itu adalah sebuah korban. Keluaran 12:27 sebagai pengganti anak sulung. Masih ingat ya, jadi kisah Paskah yang pertama. Korban ini menunjuk pada kematian Yesus Kristus sebagai ganti kematian para percaya. Kematian Kristus. Jadi, mari sekali lagi, kalau tadi yang pertama kasih karunia, yang kedua tadi itu bicara tentang apa? Tentang bagaimana Kristus itu akan menumpahkan darah, dan yang ketiga ini adalah kematian Yesus Kristus sebagai ganti kematian orang percaya. Jadi ada darah, ada kematian. Yang keempat, anak domba jantan yang disembelih pada waktu itu pada Paskah pertama itu harus salah satu syaratnya ada tanpa cacat. Dan ini melambangkan anak domba, lambang ketidakberdosaan Kristus. Inilah yang kemudian menjadi catatan. Kenapa harus salib? Kenapa harus Yesus menderita? Kenapa Tuhan tidak langsung saja kalau Allah berkuasa, tidak langsung saja dari surga mengatakan engkau diselamatkan? Kenapa harus sampai ada darah, ada salib, ada penderitaan? Kenapa? Karena itu menunjukkan konsistensi Allah di dalam tanda kutip program penebusan bagi kita percaya. Yang kelima, pada waktu mereka akan keluar dari Mesir dalam Paskah pertama, mereka harus makan daging anak domba yang melambangkan penyatuan orang Israel dengan kematian anak domba itu sendiri. Penyatuan, kesatuan, keikutsertaan, kematian yang menyelamatkan. Sama seperti kita ikut perjamuan kudus melambangkan keikutsertaan kita dalam kematian Kristus. Kematian sekali lagi yang menyelamatkan. Perjamuan kudus sebagai suatu peringatan akan Kristus. Jadi ini menjadi bagian. Jadi pada waktu ikut makan, jadi darahnya dioleskan, dagingnya mereka makan. Tidak boleh tersisa. Jadi itu menunjukkan kesatuan ada di dalam. Bapak Ibu dan teman-teman, ini pun menjadi peringatan buat kita. Pada waktu atau tiap kali kita melakukan perjamuan kudus, itu menjadi satu peringatan akan Kristus, peringatan akan salib, peringatan akan darah yang tercurah, ingatan menjadi satu bagian hidup kita. Yang keenam, Paskah itu intinya apa?
Pemecikan darah pada tiang pintu dan ambang atas dilaksanakan dengan iman yang taat. Jelas sekali dengan iman. Bagaimana mungkin gitu, karena nggak pernah terjadi, bukan? Jadi pada waktu itu mereka sudah disyaratkan, mereka harus menyiapkan domba itu dan mereka harus memoleskan. Tanggapan iman inilah yang mendatangkan penebusan melalui darah. Sekali lagi, tanggapan ini mendatangkan penebusan, tanggapan iman. Jadi keselamatan melalui Kristus, darah Kristus ini diperoleh hanya melalui ketaatan yang disebabkan oleh iman. Itu sebabnya kalau kita selalu belajar bahwa salib penebusan bagi semua orang, tapi efektif bagi orang yang percaya. Kalau kemudian kita lebih jauh belajar, iman pun itu sebagai kasih karunia. Itu sebabnya di bagian yang poin pertama tentang Paskah bicara tentang apa? Bicara kasih karunia Allah. Dan yang ketujuh. Mari kita lihat ini pelan-pelan dan ini menjadi refleksi kita. Daging anak domba Paskah itu harus dimakan dengan roti yang tidak beragi. Ragi dalam Alkitab melambangkan dosa dan kecemaran. Lambang pemisahan antara orang Israel yang ditebus dari Mesir. Demikian pula untuk kita umat Allah yang sudah ditebus dipanggil untuk memisahkan diri dari dunia dan menyerahkan diri kepada Allah. Jadi ini menjadi penting sekali catatan ini. Ragi, kita harus makan roti yang tidak beragi. Menjadi umat Allah yang sudah ditebus adalah punya komitmen untuk memisahkan diri dari dunia. Kemudian apa? Menyerahkan diri kepada Allah. Memisahkan diri dari dunia dan menyerahkan diri pada Allah itu bagian konsekuensi logis. Sebagai apa? Ya, sebagai orang tebusan. Mari kita berhenti sebentar di sini untuk merangkumkan dari awal sampai sekarang kita bicara apa. Kalau tadi bicara tentang bagaimana orang banyak hidup nangis, dan waktu itu secara manusiawi lihat penderitaan, lihat perlakuan Yesus yang luar biasa kejamnya kepada Kristus pada waktu itu orang akan menangis. Dan tentu saja Yesus tidak menyalahkan itu sama sekali tidak. Tetapi Yesus ingin membawa kita kepada pengertian nangis yang benar. Apa yang kita lihat di situ? Yesus berkata, kau mesti menangisi dirimu sendiri. Kenapa? Karena akan bakal terjadi pembinasaan luar biasa ketika Yerusalem akan runtuh. Mereka akan betul luar biasa. Dan di dalam bagian itu, buat kita sekarang juga apa yang kita alami? Kita sama dengan kayu kering itu. Kayu kering. Ada orang-orang yang berdosa. Orang yang betul-betul rusak dan cara berpikir yang berdosa. Kayu kering ini loh, yang seringkali menjadi apa? Sukacita duniawi, menjadi sangat sukacita duniawi. Kesedihannya pun menjadi kesedihan dunia. Nah, maksudnya apa? Cara pandang yang dianggap penting itu apa? Dunia. Jadi kalau kita ini masih menjadi kayu kering, dan kemudian kita masih di dalam lingkup beragi, itu roti yang beragi, yaitu adalah dosa dan kecemaran, tidak kaget kemudian apa yang kita sukai. Yang kita sukai yang sifatnya duniawi. Yang kita sukai adalah apa? Yang hal-hal yang memang sementara sifatnya. Tetapi orang yang sadar bahwa sudah ditebus oleh Kristus dan kita menyerahkan diri dari sudut pandang kita sekarang ada sudut pandang alam lihat dunia. Kita boleh punya uang banyak, kita harus bekerja keras dan kemudian akhirnya kita pada punya kelimpahan hal-hal materi. Mari kita lihat dengan sudut pandang bahwa itu semua alat Tuhan supaya semuanya itu bisa menjadi alat untuk kita boleh memuliakan Tuhan. Kalau kita sudah merangkum seperti itu, saya berdoa konsep kita tentang Paskah
sudah lebih jelas. Tapi bagaimana kalau tadi MC menceritakan ya, orang bisa jadi orang merayakan Paskah sekarang itu memikirkan telur, ya, memikirkan telur, mengingat pestanya, mungkin seperti itu. Tapi kita lihat pandangan-pandangan orang tentang Paskah seperti apa. Mari kita lihat next. Kalau orang Muslim, Yesus Isa dipandang sebagai Al-Masih memang. Nah, salah satu nabi yang penting. Tapi bagi sebagian besar kalangan Muslim, Yesus itu tidak disalibkan. Tetapi secara jasmani diangkat ke surga dan oleh Allah. Menarik sekali ya. Jadi menghindari salib. Kalau Yudaisme menolak bahwa Yesus adalah Mesias. Kenapa? Karena kematian di kayu salib adalah tanda bahwa ia ditolak oleh Allah. Dan kebangkitannya adalah legenda Kristen saja itu Yudaisme. Itu sebabnya orang-orang Yahudi sampai sekarang masih menantikan Mesias. Bapak Ibu dan teman-teman mungkin pernah dengar ya, sempat lihat cuplikan ada wawancara pada waktu itu. Ada wawancara, ditanya orang di Yerusalem, orang Yahudi di Yerusalem ditanya, "Kau kenal Yesus?" Dia jawab, "Oh ya, Yesus yang mana?" Gitu, karena orang Yahudi banyak yang nama Yesus gitu. Waktu dijelaskan Yesus dari Nazaret, apa komentar mereka? Mereka dengan wajah kayak heran, enggak kenal itu siapa. Kenapa? Karena mereka orang-orang Yahudi yang masih Yudaisme masih menantikan Mesias. Yesus Mesias yang disalib itu benar-benar nggak ada di dalam kamus mereka, tidak ada itu. Kenapa? Karena Mesias itu tidak mungkin salib, dan itu salib tanda ditolak oleh Allah. Itu kelompok besar. Nah, sekarang mari kita lihat, ada kelompok Kristen juga kita dengar pandangan mereka. Next. Berbagai pendapat. Yang pertama, dikatakan di sini bahwa salib itu kematian Kristus merupakan teladan. Tindakan tanpa perlawanan. Jadi teladan ketabahan segala perlakuan orang lain kepada kita. Jadi Kristus di salib itu teladan. Dan dikatakan kelompok ini adalah cara menggapai hidup sukses. Jadi melihat salib itu melihat teladan menderita, teladan tabah supaya sukses. Begitu. Kelompok yang kedua adalah makna salib tergantung dari cara orang mengartikan katanya. Pada umumnya bagi mereka ini Kristus tidak mencapai apa-apa dengan kematiannya di kayu salib, nggak mencapai apa-apa. Salib dapat melambangkan berbagai hal yang berbeda tergantung sekali lagi untuk melihat kondisinya apa. Jadi tidak ada makna yang khusus tentang salib. Yang ketiga, salib tidak memiliki arti apa-apa juga, tetapi arti penting dari keberadaan Kristus nyata ketika dia hidup. Dia datang untuk menjalani kehidupan yang tak tercacat telah di bumi ini, sehingga kita dapat melihat seperti apakah Allah itu. Jadi hanya yang penting dalam dunia ini. Dan yang keempat, salib menunjukkan kegagalan. Yesus memiliki rencana mulia, utuh, tapi dia mati sebelum selesai rencana. Biasanya. Bapak Ibu dan teman-teman, apa saya sengaja cuplik ini pendapat orang? Apa intinya? Semua intinya berbicara sama, tidak ingin salib, tidak ingin menderita. Menderita itu bukan sesuatu yang baik. Tetapi sangat berbeda dengan cara Tuhan. Sekali lagi, sangat berbeda dengan cara Tuhan. Cara Tuhan untuk mengertikan tentang penderitaan. Dengan sangat serius ingin mengatakan, untuk mengatakan apa? Untuk mengatakan bahwa penderitaan itu sedemikian perlu supaya penebusan terjadi. Untuk menunjukkan keseriusan bahwa dosa itu
serius. Kalau dosa tidak serius, tidak perlu sampai. Sekali lagi, kalau dosa tidak serius, tidak perlu salib, tidak perlu menderita, tidak perlu penumpahan darah. Esensi dasar orang yang tidak melihat salib itu menjadi sangat serius dan menjadi satu bagian yang sangat penting. Menganggap dosa menjadi bagian sesuatu yang mungkin orang berkata itu manusiawi, semua orang berdosa. Tidak demikian di hadapan Allah. Allah sangat kudus. Allah itu kudus. Dan tidak mungkin kita bisa sampai kepada Allah jika tidak ada penebusan dosa. Jikalau kemudian kita ini menjadi orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, sekali lagi salib itu menjadi sebuah peringatan yang sangat serius bahwa dosa itu serius di hadapan Tuhan. Serius. Kenapa? Karena dosa itu adalah kejijikan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat dikasih oleh Kristus Yesus, Bapak Ibu dan teman-teman semua, biarlah refleksi Paskah kali ini menjadi refleksi yang dapat menyeluruh, apalagi kita from home dan from home belajar di rumah, kerja di rumah, halo, bemontun. jadi bagian takut. Halo. Kau adalah kayu ratapan yang kudus. Dengan sebuah kesadaran apa? Bahwa kesadaran kita adalah kayu kering. Kalau Kristus kayu hidup yang berbuah, melakukan penebusan itu, kita ini kayu kering. Pahitnya penderitaan Kristus mengingatkan pada keadilan Allah. Dan tidak ada manusia yang terluput. Tidak ada seorang pun manusia terluput. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih yang mendengarkan itu, dan jika orang Kristen, apakah Bapak, Ibu, dan teman-teman pasti sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, dan kita dan saudara sudah ditebus oleh Kristus. Kalau kita belum pernah bertobat di depan Tuhan dan belum pernah mengundang Yesus sebagai juru selamat pribadi, maka kita akan masuk kelompok kayu kering yang tidak akan pernah luput dari murka Allah. Kalaupun kita ini orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang kudus yang terbaik sekalipun, sebenarnya kita ini juga seperti kayu kering jika dibandingkan dengan Kristus. Jika Kristus saja menderita, apalagi manusia berdosa. Kita semua harus meratap kayu. Mari kita sungguh ambil waktu meratap dan mengevaluasi. Kita adalah kayu kering dan kita membutuhkan Kristus penebus. Jikalau kita sudah ditebus, mari kita juga mengambil waktu kayu meratap dengan ratapan kudus terhadap dosa kita, laki-laki dosa yang masih ada pada kita. Cara pandang kita terhadap dunia, cara pandang kita terhadap cita-cita, terhadap apa yang kita suka selama ini. Biarlah kita mengambil waktu kayu, ratapan yang kudus, dan berkata, Tuhan, aku kayu kering yang penuh dosa. Aku membutuhkan Kristus untuk menuntun jalanku, untuk mengarahkan kembali, boleh berkenan di hadapan.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Paskah. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah membaca firman-Mu dan kami sudah mengertinya. Biarlah sekali lagi Allah Roh Kudus, Roh kebenaran, mengajarkan kebenaran itu. Sehingga ketika hamba-Mu sudah selesai berbicara, biarlah Tuhan yang menolong kami terus-menerus bisa mengerti dan mengingat. Dan kami di Paskah ini mengambil waktu sungguh-sungguh kelayu meratap dengan ratapan yang kudus. Kesadaran bahwa kami kayu kering yang berdosa membutuhkan Kristus, penebus juru selamat dan pemimpin hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus itulah kami serahkan doa kami. Amin. Baik, saya kembalikan pada pemimpin puji. Di sini saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk kepada panitia. Yang pertama ada pertanyaan dari Galuh, PD Pepsi. Peristiwa selain kejatuhan Yerusalem pada abad pertama Masehi. Terima kasih. Saya ulang ya pertanyaannya. Apakah bisa dikatakan bahwa perkataan Tuhan Yesus itu menubuatkan peristiwa selain kejatuhan Yerusalem pada abad pertama Masehi? Terima kasih. Lalu yang kedua, pertanyaan dari Iris, PD Medis. Ketika mencontoh Yesus yang bahkan di tengah kondisi menderita sekalipun, tidak memandang diri layaknya orang paling menderita, tapi tetap bisa memberi pengajaran. Lalu bagaimana seharusnya anak Tuhan memandang posisinya sendiri menghadapi penderitaan? Bagaimana perasaan ketika berhadapan dengan penderitaan? Mungkinkah perasaan dan pikiran manusia tetap suci saat menderita? Kondisi penderitaan sekalipun tidak memandang diri layaknya orang paling menderita, tapi tetap bisa memberi pelajaran. Lalu bagaimana seharusnya anak Tuhan memandang posisinya sendiri jika menghadapi penderitaan? Dan bagaimana perasaan dan pikiran kita yang semestinya ketika berhadapan dengan penderitaan? Lalu mungkinkah perasaan dan pikiran manusia tetap suci saat menderita? Kepada kami baru masuk dua pertanyaan, mungkin teman-teman yang lain kalau mau bertanya masih bisa langsung ditulis di chat pada Google. Oke, baik, atau berbicara langsung setelah Iis menjawab. Pertanyaan pertama dari Aris. Galuh. Ya, Galuh, thank you. Begini, Galuh. Kenapa itu ditafsirkan keruntuhan Yerusalem? Karena Tuhan Yesus menggunakan istilah hai putri-putri Yerusalem. Jadi itu salah satu atau dasar utama. Jadi itu adalah ditafsirkan dari teks itu. Apakah mungkin ditafsirkan sebagai keruntuhan kondisi yang lain? Saya belum menemukan atau saya belum menemukan tafsiran yang lain ya. Jadi beberapa tafsiran setuju dengan itu adalah tentang Yerusalem. Karena sekali lagi menggunakan istilah hai putri-putri Yerusalem. Jadi konteksnya Yerusalem, orang Yerusalem, orang Yahudi. Itu jawabannya. Kalau seandainya nggak jelas nanti boleh lagi ya, lagi. Yang kedua, tadi dari Iris, oke. Iris, mungkin nggak ya orang lagi menerima tetap pikiran atau perasaan kita kudus? Kayaknya ya enggak kali ya. Cuma begini, kalau istilah kudus itu kan begini ya. Seluruh perjanjian baru atau paling enggak surat-surat Paulus jelas enggak
bahwa jemaat Efesus, jemaat mana, selalu dibilang orang-orang artinya adalah orang yang dikuduskan, atau artinya adalah orang-orang yang sudah ditebus, itu orang kudus. Jadi kalau itu konteksnya, apa mungkin nggak ya kita ini bisa tetap punya perasaan atau kudus dalam arti sesuai dengan kehendak Tuhan waktu kita menderita sebagai orang Kristen? Menurut saya adalah pertama dilihat penderitaannya seberapa, kedua sejauh mana kedekatannya dengan Tuhan, dan yang ketiga siapa orang-orang di lingkungan komunitasnya, begitu. Jadi ketiga itu menjadi penentu. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, oleh Tuhan, yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang memiliki firman Tuhan, Roh Kudus, ya kita sama-sama berjuang untuk sampai ke sana. Tetapi yang sangat mungkin atau ada satu masa kita ini waktu menderita, jadi kita ini jadi susah sekali, saya hanya pikirin diri sendiri, itu manusiawi nggak sih? Manusiawi. Tetapi tentu saja sebagai orang yang makin dewasa rohani, kita berjuang. Sama seperti kita juga masih punya kelemahan-kelemahan, dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, kita nggak ada orang yang sempurna, nobody's perfect ya, nggak ada. Saya pun tetap berjuang begitu. Jadi tetapi apa yang saya lakukan dibanding pada waktu saya masih muda sampai dari sekarang, saya lebih terus berjuang. Saya berjuang keras, berjuang untuk menjadi pribadi-pribadi yang makin hari makin sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi semua kita berjuang itu. Jadi waktu kita menderita juga kita belajar untuk bagaimana merespon dengan tepat kepada Tuhan. Kalau Iris mau kontekskan kepada kita atau kondisi kita, ada orang-orang yang keluarga kita yang menderita karena COVID-19, memang saya juga nggak bisa bayangkan susahnya mereka ya. Langsung menderita, ada satu teman hamba Tuhan pada tanggal 17 Maret kemarin dia di grup kami alumni, dia badannya panas di rumah, sampai akhirnya ternyata serius tanggal 30 Maret dipanggil Tuhan. Begitu cepat rasanya. Jadi seminggu di rumah, dikira hanya flu, begitu panas flu, ternyata ibu menderita. Apakah keluarga, istri, anak yang kemudian pada waktu yang pertama-tama itu waktu itu langsung berapa jam harus dibungkus, tidak bisa lihat lagi, suaminya nggak bisa lihat papanya seperti apa, itu menderita nggak sih? Saya kira sangat menderita. Tetapi yang saya ingin katakan bahwa memang sangat menderita, tetapi bagaimana penderitaan itu kita tidak berlama-lama berkubang. Saya kira itu. Apakah ada pertanyaan yang lain? Kalau sudah selesai?